nomenklatur yang berubah menjadi besar ini akan menjadi persoalan baru bagi pemerintahan Pak Prabowo. Bro, lihat nggak misalnya kabinet bentukan Pak Prabowo sekarang ini, kabinet Merah Putih, menteri-menterinya ini berkompeten nggak di bidangnya? Tanggung jawab sosial pemerintah, tanggung jawab sosial negara itu harus kuat terhadap industri-industri nasional. Elit politik harus mendengar suara-suara pengusaha, bukan memusuhi para pengusaha. Pak Prabowo dengan kebijaksanaannya yang sangat luas, beliau mengikuti semua keinginan tokoh-tokoh senior-senior di tanah air. Mungkin salah satunya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya. Saya yakin Presiden Prabowo Subianto sudah selesai dengan dirinya sendiri. Selamat datang di Share On, Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang pengamat politik dan hukum yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009 hingga 2014. Dan beliau menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI pada tahun 2013 hingga 2014. Nah, untuk mendapatkan pandangan beliau tentang Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran, langsung saja kita ngobrol dengan Dr. Peter C. Zulkifli, SH. Selamat sore, Selamat Bro. sore. Apa kabarnya, Bro? Baik Bro Sehat Edi. ya? Sehat. Bro, ini kayaknya jarang terlihat tapi sekali-sekali muncul di media. Kayak orang bilang tidak terlihat tapi ada di mana-mana. Ini gimana ceritanya nih? Saya mencintai politik sejak saya di bangku kuliah, Bro Edi. Saya walaupun sudah tidak bergabung di partai politik manapun, saya masih terlibat dan mencintai perkembangan politik tanah air. Selalu mengamati ya? Iya, itu yang membuat saya mencoba berkontribusi lewat pikiran-pikiran saya, pendapat-pendapat saya, pandangan saya agar para elit tidak lagi terjebak pada paradigma yang tidak seharusnya dilakukan sampai hari ini. Bro, pengalaman politiknya cukup panjang kelihatannya. Sejak tahun berapa mulai kecimpung di politik? Tahun 1988. 88-89. Sudah sekitar 36 tahun ya? Ya. Cukup lama sekali. Ya. Nah, kalau tidak salah partai yang pernah Bro kecimpung itu partai besar itu PDIP dan Demokrat ya? Dua partai ini ya? Pertama kali saya belajar politik, saya sekolah politik di Partai Demokrasi Indonesia. Belum P, masih I. Masih PDI? Masih I. Sampai kemudian terjadi pergerakan, terjadi perdebatan, dinamika politik luar biasa sehingga menjadi PDIP. Saya masih bergabung di sana dan saya pernah menjadi salah satu laskar atau ormas yang menyebut Komando Bela Mega. Itu saya pernah menjabat di Jakarta sebagai seorang sekretaris jenderal. Luar biasa pengalaman politiknya. Setelah itu pada tahun 2005-2006 saya bergabung dengan Partai Demokrat. 2019 saya mengundurkan diri dari semua kegiatan partai politik. Oh, dia sekarang hanya sebagai pengusaha dan juga pengamat politik dan hukum ya? Ya begitulah. Nah ini Bro, kan kita lihat pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah sekitar 2 pekan. Nah, apa Bro ada lihat gebrakannya Pak Prabowo-nya apa nih? Khususnya dengan Kabinet Merah Putih yang dibentuk ini. Ya, gebrakan Prabowo yang saya amati pertama kali adalah kabinet yang sangat besar. Itu saya anggap sebuah gebrakan ya, walaupun ini tidak pernah terjadi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, beliau sebagai presiden terpilih mengajak semua komponen kabinet melakukan kegiatan di Akmil di Magelang ya, selama 3-4 hari di sana. Saya pikir itu sebuah fenomena baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kalaupun Pak Prabowo membuat keputusan merubah
nomenklatur kabinet begitu rupa. Saya meyakini Pak Prabowo sebenarnya sejak awal mungkin tidak ingin seperti itu, Bro Edi. Tetapi dinamika politik Indonesia seringkali terjadi di luar kesadaran. Karena harus mengakomodir banyak kepentingan ya barangkali. Itulah yang banyak dipikirkan oleh para pengamat, termasuk saya sendiri. Saya memiliki keyakinan, saya ulangi lagi, bahwa Pak Prabowo sejak awal dengan performan yang saya ikuti sejak beliau mengikuti Pilpres begitu panjang, 3 kali, 4 kali terakhir mengikuti Pilpres, saya memahami performan Pak Prabowo sebagai seorang leader itu adalah orang yang tidak terlalu suka dengan gaya birokrasi yang bertele-tele. Orangnya lebih tegas. Kabinet yang besar ini justru malah dalam konteks manajerial mempersulit beliau sebagai pemimpin mengkontrol kinerja kabinet. Nomenklatur yang berubah menjadi besar ini akan menjadi persoalan baru bagi pemerintahan Pak Prabowo. Di samping dinamika lain yang harus dihadapi oleh negara agar praktek kekuasaan atau politik kekuasaan yang ada di Indonesia jangan sampai terjebak oleh konsep-konsep yang menurut banyak pihak, banyak pengamat tidak merubah potret Indonesia di mata dunia. Jadi mungkin yang Bro maksudkan selain pembengkakan biaya karena kebanyakan kementerian, mungkin dalam pengambilan keputusan bisa menjadi malah lebih lambat nggak? Karena semakin banyak yang mungkin nanti harus saling berkaitan gitu. Saya melihat beberapa negara seperti China yang jumlah penduduknya lebih kurang 1,5-1,6 M ya. Kementeriannya tidak lebih dari 22 kementerian. Amerika, negara yang begitu maju, kompleks, dan luar biasa dinamika politik dalam negerinya juga tidak lebih dari 15 kementerian. Ya. Ini sebenarnya sebuah pengetahuan yang harus didalami oleh para elit kita untuk tidak terjebak lagi dengan kompromi-kompromi politik yang pada akhirnya justru menimbulkan masalah-masalah politik baru. Tapi justru katanya kalau nggak mengakomodir ini kan nanti dalam proses perjalannya pemerintahan malah terjadi hambatan. Karena politik kita ini kan presidensial tapi masih pengaruh parlemennya masih sangat tinggi. Betul. Dan itu terjadi sejak pemerintahan sebelumnya berjalan sampai dengan hari ini. Seperti yang saya katakan sejak awal bahwa Pak Prabowo saya yakini tidak menginginkan membentuk kabinet sampai merubah nomenklatur kabinet begitu luar biasanya. Tetapi oleh karena kebijaksanaannya beliau ya, di samping beliau juga menginginkan proses bergantinya kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Prabowo Subianto, dia menginginkan 100 hari pertama atau sampai dengan 1 tahun pertama, dia berharap pemerintahan yang dipimpinnya tidak muncul friksi-friksi, muncul intrik-intrik atau opini-opini yang dari dulu selalu di-framing oleh sekelompok orang yang punya hobi itu memaki, mengkritisi, mencari kesalahan dan sebagainya. Itu mungkin salah satu bentuk kebijaksanaan politik yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto agar beliau mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Jadi boleh dikatakan Bro ingin menyampaikan bahwasannya dari Prabowo punya itu baru bisa kelihatan 1 tahun berikutnya gitu. Ya seperti yang sudah-sudah, publik selalu menuntut dan akan melihat 100 hari pemerintahan baru. 100 hari kerja pemerintahan baru itu mulai dari pemerintahan sebelumnya selalu publik mengukurnya 100 hari pertama sampai dengan 1 tahun pertama. Di tengah gejolak geopolitik dunia, geopolitik ekonomi dunia, perubahan iklim, dan berbagai macam persoalan-persoalan baru membuat Indonesia harus benar-benar fokus, serius membenahi semua persoalan lintas lembaga. Jangan lagi sering
mengatakan mencintai keadilan, mewujudkan kesejahteraan, ingin mengentas kemiskinan, tapi kemudian itu tidak pernah terjadi. Kemerdekaan jangan lagi dimiliki oleh segelintir orang atau para elit saja. Kemerdekaan itu harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu sebenarnya yang jadi fokus pemerintahan Pak Prabowo hari ini ya. Yang saya tangkap seperti itu. Ya, tapi bro lihat nggak misalnya kabinet bentukan Pak Prabowo sekarang ini, kabinet Merah Putih, menteri-menterinya ini berkompeten nggak di bidangnya? Saya beberapa orang saya melihat masih didominasi orang-orang lama, Bro Edi ya. Ya saya pikir orang-orang lama ini banyak pemimpin-pemimpin senior di negara ini walaupun tidak menjabat pasti sudah punya ukuran integritas mereka satu persatu, ya kan? Tapi bagaimanapun presiden terpilih menyetujui beberapa orang itu masih menjabat di posisi-posisi penting. Ya itulah dinamika politik nasional kita. Satu, yang kedua bicara second kabinet. Wah ini aspeknya sangat universal. Seorang profesional itu diukur tidak cukup cuman karena dia berpendidikan tinggi atau punya pengalaman di parlemen atau punya pengalaman di kementerian, tidak juga. Banyak menteri-menteri yang justru membuat kebijakan-kebijakan politik yang bertentangan dengan produk politik negara itu sendiri. Nah, dan belum tentu pro rakyat ya. Nah ini yang berbahaya, seperti kalau boleh saya sedikit menyitir problem industri tekstil raksasa se-Asia Tenggara, Sritex. Diikuti 38 industri tekstil lainnya juga yang siap tidak lagi bekerja, kan begitu. Politik dan kekuasaan itu harus memperhatikan kegiatan industri nasional, harus mensupport, mendukung kegiatan industri nasional. Produk politik itu sangat banyak. Kesehatan itu produk politik, pendidikan produk politik, perekonomian itu juga produk politik, termasuk industri-industri nasional. Kalau di negara-negara maju, di negara-negara yang dinamika politiknya sangat dewasa, mereka justru malah memberikan dukungan kepada industri-industri kecil, menengah, sampai industri besar untuk terus tumbuh dan terus melakukan produktivitas. Dan itu menjadi kekuatan yang sangat besar, meningkatkan devisa, meningkatkan pendapatan negara. Jangan malah kemudian membuat kebijakan-kebijakan baru yang justru bertentangan dengan produk politik negara. Kalau ada kebijakan-kebijakan baru dari seorang elit yang justru malah membunuh industri nasional, saya pikir ini harus jadi perhatian negara. Tanggung jawab sosial pemerintah, tanggung jawab sosial negara itu harus kuat terhadap industri-industri nasional. Elit politik harus mendengar suara-suara pengusaha, bukan memusuhi para pengusaha. Nah sekarang Prabowo kan sudah minta 4 kementeriannya untuk supaya menghidupkan atau membantu Sritex nih. Ya. Bro tanggapannya gimana? Permendak 8 2024. Harusnya para elit, khususnya di Senayan, ada Komisi 6, ada Komisi 7, ada Komisi 11, ada Komisi 3 dan lain-lain, itu mengkaji. Dan ini harus jadi pembelajaran bagi presiden yang akan datang, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan elit atau di kabinet yang justru malah bertentangan dengan produk-produk politik yang seharusnya menjadi perhatian serius negara. Industri nasional itu harus ditingkatkan, bukan malah dibunuh, kan begitu. Mungkin kalimat saya ini tidak manis didengar oleh sebagian orang atau banyak orang. Jangan dibunuh. Tapi prakteknya banyak para pengusaha yang merasa dia ingin tumbuh, tetapi justru mengalami persoalan karena kebijakan-kebijakan yang membuat mereka malah tidak leluasa untuk melakukan kegiatan produktivitas itu lebih besar lagi. Bukannya zaman globalisasi sekarang ini kan keterbukaannya, sehingga mungkin produk-produk dari luar negeri
masuk ke Indonesia itu memang sulit untuk dibendung gitu misalnya. Sehingga industri dalam negeri itu harus memang siap bersaing gitu. Itu kembali kepada produk politik dan kebijakan-kebijakan politik. Ya, Bro Edi, kenapa hari ini, akhir-akhir ini pemerintah kemudian mengkaji isu dumping? Kenapa kok dari dulu selalu seperti itu, setelah masalah begitu kompleks baru kemudian ini dibahas? Harusnya kebijakan sebelum dibuat oleh para elit, ada riset, ada observasi yang dilakukan oleh tim yang netral, tidak berpihak kepada kelompok yang satu dan yang lainnya, melibatkan semua praktisi untuk melihat apakah kebijakan yang akan kita buat seperti yang saat ini sedang dipersoalkan oleh salah satu direksi Sritek, yaitu bahwa Permendak mempersulit mereka kebijakan ekspor tekstil dan sebagainya. Ya, saya belum mendalami persoalan ini, tetapi tema ini beberapa hari ini merebak di semua media nasional. Perlu dicari dan ini harus dikaji oleh rekan-rekan di Senayan, ya, khususnya Komisi 6. Nah, kemudian pemerintah kan punya banyak staf ahli, staf khusus, ya. Saya yakin Pak Prabowo sendiri, kecuali beliau seorang jenderal militer, beliau juga seorang entrepreneur, beliau seorang leadership, beliau berhasil di berbagai banyak badan usaha, ya. Saya yakin beliau bukan cuma memiliki nyali, bukan cuma punya ketegasan, tapi sense of business itu pasti juga punya. Beda dengan banyak elit, mereka tidak banyak elit yang punya pengalaman profesional, Bro Edi. Yang saya tahu zaman saya, justru banyak elit-elit itu tiba-tiba jadi pejabat, justru mereka tidak punya latar belakang profesional sama sekali. Makanya banyak problem. Dan problem itu setelah Orde Reformasi muncul, problem itu bukan malah kecil, problem itu malah di mana-mana. Mungkin akar permasalahannya, Bro, lihat ada nggak masalah nasionalisme, sehingga mungkin kementerian sekarang itu Prabowo itu membuat retreat supaya ditumbuhkan nasionalisme para menteri dan wakil menteri ini dan semua pejabat yang diangkat beliau. Ada ke situ nggak arahnya? Bisa jadi seperti itu, Bro Edi. Yang saya pahami adalah Presiden Prabowo Subianto ingin melihat sejauh mana kabinet yang baru dibentuk oleh beliau mampu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ya. Setelah 4 hari di Lembah Tidar, di Akmil, 100 hari ini apakah mereka punya kesadarannya tumbuh menjadi lebih baik untuk saling mendukung kementerian satu dengan yang lain, saling support, saling tukar informasi. Jangan sampai ada problem-problem atau kebijakan khususnya di perdagangan bertentangan dengan kebijakan yang ada di perindustrian. Kan pernah terjadi itu, ya, kasus-kasus sebelumnya, dan menjadi bukan kasus nasional lagi, jadi perhatian dunia seperti kasus emas palsu dan sebagainya. Itu ada 2 kebijakan antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang bertentangan. Nah, itu juga menjadi concern saya dan teman-teman menyoroti itu. Ada apa? Kenapa kok sampai seperti itu? Mereka ini kan semua adalah pembantu presiden, harus loyal kepada presiden, terutama loyal kepada kepentingan bangsa dan negara. Kalau sampai ada 2 kebijakan dari 2 kementerian yang justru bertentangan, ini kan sesuatu yang menurut saya sangat harusnya presiden harus ambil alih, harusnya intervensi, ya. Saya meyakini pemerintahan Pak Prabowo akan ada banyak perubahan, ya. Tapi sejauh mana implementasinya, saya juga punya keyakinan Pak Prabowo tidak mau langsung gas 200 km per jam. Mungkin Pak Prabowo walaupun punya berbagai macam pengalaman, beliau pasti saat ini memiliki banyak sekali pertimbangan agar di pemerintahan tahun pertama yang dipimpin oleh beliau tidak terjadi hambatan-hambatan atau dinamika-dinamika di luar ekspektasi beliau, sehingga itu akan mengganggu konsentrasi beliau merubah potret Indonesia di mata dunia. Nah, ini satu, Bro.
Bro kan bicara di media online, bahwasanya tantangan Presiden Prabowo ke depannya adalah masalah korupsi. Nah, apa poin yang Bro mau tekankan di situ? Saya pernah mempelajari waktu saya di bangku kuliah, Lord Acton pernah menyampaikan bahwa the power then corrupts, but absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu memiliki kecenderungan Itu korup. Nah, kekuasaan yang mutlak itu apalagi akan lebih besar menyalahgunakan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan menuntut orang lain melakukan hal yang baik, tetapi kekuasaan sendiri tidak mengerjakannya, kan begitu. Itu banyak terjadi di negara kita. Lembaga-lembaga yang dibentuk di pemerintah kita itu harusnya tidak boleh sampai mengabaikan paradigma atau jurnal-jurnal penelitian atau temuan-temuan para ahli pada masa-masa yang lalu seperti yang dikatakan Lord Acton. Tidak boleh ada lembaga yang super body, tidak boleh ada lembaga yang sangat kuat, tidak boleh ada lembaga yang menjadi alat kekuasaan. Berarti harus ada check and balance lah. Nah, tidak boleh itu terjadi lagi. Makanya pada pemerintahan Pak Prabowo kemudian terjadi perubahan nomenklatur bahwa kepolisian, kejaksaan, kalau nggak salah satu lagi Kementerian Dalam Negeri di bawah Menko Polhukam. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa. Ya, sekarang Menko Polkam ya, karena hukumnya terpisah ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, saya pikir kemudian Kemenko juga mendapatkan tugas yang luar biasa menarik. Ini gebrakan Pak Prabowo, juga salah satu gebrakan Pak Prabowo. Bahwa beliau memberi tugas yang cukup berat kepada Kemenko Polhukam, ya kan? Pertanyaannya adalah, apa kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang saat ini dipercaya mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara itu dilakukan sepenuh hati atau tidak, kan begitu? Ya. Tergantung kesadaran masing-masing, ya kan? Tapi Bro melihat nggak, misalnya kan kalau Pak Prabowo mau memang tegas memberantas korupsi, tapi isunya kan di kementerian beliau ini masih ada beberapa yang memang masih tersandera oleh kasus korupsi. Ya. Gimana Bro? Banyak sekali elit kita yang tersandra kasus-kasus korupsi. Nah, itu tadi yang seperti yang saya katakan sejak awal bahwa yang dikatakan Lord Acton itu sebenarnya sangat luas artinya, maknanya sangat luas. Seperti yang pernah kita berulang kali dengar di berbagai media bahwa sebuah negara jika memiliki sistem yang sangat kuat, Bro Edi, maka orang jahat akan dipaksa menjadi orang baik. Tetapi sebaliknya, jika sebuah negara sistemnya sangat buruk, maka banyak orang baik terpaksa menjadi jahat. Harus ikut arus ya. Kan begitu. Ya. Siapapun orang yang akan dipilih menjadi pejabat di sebuah lembaga yang sangat kuat, misalnya, kembali kepada sistem. Nah, bagaimana sistem itu berjalan? Semua presiden. Ya. Kalau tugas-tugas yang diberikan presiden kepada para Menko, ada Menko Pangan, ada Menko Hukum, ya, atau Profesor Yusril dan lain-lain itu maksimal, mereka concern terhadap kepentingan bangsa dan negara, saya yakin tidak sampai 10 tahun Indonesia akan mengalami perubahan yang luar biasa. Ya memang kuncinya harus di situ ya. Kita harapkan Pak Prabowo ini bisa tegas dalam memberantas korupsi ya. Nah, ini yang kan berita yang paling heboh sekarang ini kan kasus Ronald Tanur yang dimana kejaksaan khususnya dari kejadian Jampitsus menangkap 3 hakim yang setelah itu merembet ke pengacaranya, terus ke salah satu mantan orang MA yang ternyata begitu disita uangnya hampir 1 triliun sama 51 kg emas. Ini gimana nih? Yang pertama kali harus saya sampaikan, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Agung.
Kejaksaan Agung yang beberapa waktu yang lalu banyak diragukan oleh praktisi, akademisi, dan banyak pihak. Justru hari ini Kejaksaan Agung memperlihatkan kinerja yang sangat luar biasa. Apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini harus didukung sepenuhnya oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tidak boleh lagi ada intervensi, tidak boleh lagi ada main mata satu dengan yang lainnya. Memulai sebuah pekerjaan besar itu harus ditumbuhkan keinginan untuk merubah yang tidak baik menjadi baik. Kan gitu, Bro Edi ya. Kasus-kasus yang barusan terjadi seperti yang dialami oleh pejabat tinggi Mahkamah Agung, ya, kalau nggak salah beliau salah satu ketua diklat ya, kepala diklatnya di Mahkamah Agung. Pensiunan. Ini sebenarnya tidak terjadi baru-baru ini aja, ya toh, dengan jumlah uang yang disita begitu besar. Saya yakin pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka ya kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, Bro Edi ya. Ini tidak mungkin dilakukan seorang diri. Dan juga pasti sudah lama ya. Dan tidak dilakukan 1-2 tahun. Ya, atau? Dan saya meyakini masih banyak lagi oknum-oknum seperti itu. Cuman belum ketangkap aja, belum ketahuan. Makanya itu. Oleh karena itu, kita bicara tentang kompetensi, kita bicara tentang perkembangan teknologi, kita bicara tentang perubahan iklim, kita bicara tentang geopolitik dunia. Jangan hanya bicara gitu. Kita harus mengikuti perkembangan itu dan kita mulai berbenah ke depan. Tidak boleh ada lagi hal-hal seperti itu. Makanya harus ada sistem yang baik, sistem pemerintahan yang baik. Mudah sebenarnya kalau kita mau serius. Kalau kita mau serius mudah. Sidang itu mudah. Nah, bagaimana caranya masyarakat bisa memiliki akses semua kegiatan persidangan di tanah air? Oh, khususnya kasus-kasus besar. Diliput media terus ya? Nah, kan begitu. Bagaimana caranya masyarakat juga mampu atau bisa mengakses kegiatan-kegiatan persidangan kasus-kasus besar. Ini penting, sangat penting. Itu satu. Yang kedua, kita melihat beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, Bro Edi, beberapa hakim melakukan unjuk rasa dan kemudian diterima di Komisi 3, ya kan? Mereka mempersoalkan gaji yang mereka peroleh setiap bulan. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik. Bahkan saya juga membaca sangat prihatin, banyak hakim juga tidak punya rumah dinas. Saya juga sangat prihatin. Nah, concern pemerintah juga harus mulai lebih luas mendalami persoalan-persoalan para hakim. Tidak cukup tentang apa? Tidak cukup tentang gaji, tapi juga hal-hal lain seperti kesehatan ya. Harus di-cover oleh negara, kesehatan, bahkan pendidikan. Sebenarnya mudah, Bro Edi. Kalau pemerintah serius menciptakan sistem, diklat hakim yang baru lulus menjadi hakim atau panitera muda sampai panitera senior, itu kita tinggal inventarisir aja. Siapa misalnya Mahkamah Agung? Di sana ada beberapa departemen yang dibentuk baru misalnya untuk melihat sejauh mana kinerja para hakim. Sama seperti di Akpol, di Akmil itu kan pasti ada lulusan Adi Makayasa, ranking 1 sampai 5, ranking 1 sampai 10. Kita evaluasi itu mereka. Apakah ranking 1 sampai 5 ini memang benar-benar cerdas? Cerdas, pemerintah harus melokalisir mereka supaya mereka belajar lebih bagus lagi. Nah, kalau jabatan strategis itu dipegang oleh orang-orang yang punya kecerdasan luar biasa, setidaknya mereka pada saat menjabat itu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya. Tapi harusnya selain kecerdasan tadi itu mungkin ya hati nuraninya, ya kan? Justru itu, Bro nasionalismenya. Justru itu, Bro Edi. Coba kita cek, banyak di kepolisian dan di ketentaraan yang punya
Adi Makayasa tapi tidak pernah punya jabatan strategis? Banyak. Bahkan orang-orang yang memiliki amanah, yang concern terhadap pengabdian, malah mereka tidak pernah diberi jabatan, justru disingkirkan. Karena mungkin harus faktor kedekatan dan ini bukan rahasia baru lagi, ini bukan rahasia umum. Semua orang tahu dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim, itu tidak pernah berubah. Ya kan? Nah, kenapa Pak Prabowo menyerahkan jabatan, mungkin agak melompat sedikit saya bicara, Kementerian Luar Negeri kepada Pak Sugiono yang sangat mudah. Walaupun dalam berbagai forum Pak Prabowo seringkali memiliki keyakinan pernyataannya beliau itu direkam oleh dunia, bukan cuma oleh masyarakat Indonesia, direkam oleh dunia. Bahwa Sugiono adalah orang yang sangat cerdas, jenius, lulusan terbaik di SMA Taruna, lulusan terbaik pada saat beliau mengikuti pendidikan di Amerika dan sebagainya dan sebagainya. Malah sempat terakhir saya melihat di televisi, Sugiono sebelum pulang ke Indonesia sempat ditawarin oleh Amerika menjadi warga negara Amerika karena prestasinya. Ya, saya meyakini ini keberanian Pak Prabowo ya, memberikan jabatan yang luar biasa kompleks, luar biasa banyak kesulitan kepada anak-anak muda. Ya, toh? Tapi ada spekulasi politik seolah-olah jabatan luar negeri saat ini Pak Prabowo belum mempercayai siapapun. Jadi dia harus memberikan jabatan itu kepada orang-orang yang punya kedekatan emosional dengan beliau agar tidak terjadi komunikasi politik di forum internasional itu yang salah. Gitu. Dari situ saya melihat bahwa Pak Prabowo juga cukup prudent ya, prudent dalam memilih beberapa orang, walaupun juga masih banyak orang di kabinet besarnya beliau juga menurut kacamata banyak pihak, banyak yang juga kurang kompeten gitu Bro Edi. Dan bahkan banyak yang berpendapat juga katanya nih nanti Menlu-nya itu yang berperan sebenarnya Pak Prabowo juga. Makanya tadi saya mengatakan, yang saya maksud adalah kita tidak mengingkari prestasi, kepandaian, kepiawaian, kecerdasan. Bahkan saya sebut Sugiono jenius ya. Padahal jabatan Menteri Luar Negeri banyak ini yang melirik ini, terutama mantan-mantan duta besar atau duta besar yang usianya masih relatif muda di dunia, yang ditempatkan Indonesia di beberapa negara, mereka juga berambisi kepingin jadi Menteri Luar Negeri. Nah, itu satu. Kemudian diberikan jabatan, dirubah nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM, ada Menko Hukum. Wah, ini bagus. Bagus. Pak Yusril. Ada kementerian baru imigrasi dan pemasyarakatan yang dipegang oleh Pak Agus Adrianto, mantan Wakapolri. Bapak Komjen Agus Adrianto. Ini bagus ya. Pak Agus Adrianto cukup bagus kinerjanya selama beliau di kepolisian ya. Yang kedua Menteri Hukum Pak Supratman yang dijabat oleh kader Gerindra. Yang kedua Menteri Hukum Hak-Asasi Antonius Pigai. Yang sangat menarik adalah wakil dari Pak Andi, Menteri Hukum, kan kembali Profesor Edi Hiritz kan wakilnya, wakilnya, ya toh. Ini luar biasa ya, kita tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Tetapi kita akui bahwa memang Profesor Edi Hiritz sangat mumpuni, sangat hebat, sangat bagus dalam hal-hal hukum acara pidana. Beliau luar biasa. Mungkin saat ini pengganti Profesor Lubi Lukman, pengganti Profesor Said Tapi, beliau lah ya. Nah bro, kalau bro lihat kan sekarang partai koalisi ini kan PDIP sudah menyatakan di luar koalisi. Tetapi kalau kita lihat kan Jaksa Agung dengan Menko Polkamnya sekarang ini kan juga orang lihat bukan kader PDIP, tapi itu adalah representasi dari PDIP. Itu menurut bro itu apakah memang koalisi terselubung atau gimana? Ya makanya Bro Edi seperti yang sudah banyak ditulis di media-media elektronik di Indonesia, di tanah air, bahwa sehebat apapun presiden terpilih, beliau pasti juga tidak bisa menghindari
politik-politik kompromi atau politik-politik transaksional ya. Seperti yang saya katakan sejak awal tadi, Pak Prabowo dengan kebijaksanaannya yang sangat luas, beliau mengikuti semua keinginan tokoh-tokoh senior-senior di tanah air. Mungkin salah satunya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Saya melihat Pak Prabowo, presiden terpilih kita, sedang melakukan tugasnya dengan hati-hati. Saya yakin 1 tahun pertama semua menteri-menteri di kabinet merah putih beliau akan mendapatkan perhatian serius. Dan saya dengan performan beliau yang saya pahami di media, dengan berbagai sepak terjang beliau ya, itu di dunia bisnis, bahkan dunia internasional, di militer. Saya yakin 1 tahun pertama ini jika beliau mendapati para menterinya yang tidak kompeten, langsung pasti dibuang. Di reshuffle ya? Pasti dibuang. Saya menggarisbawahi pernyataannya beliau akan mempertaruhkan reputasi politiknya beliau. Beliau ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa. Beliau ingin kehidupan rakyat menjadi lebih baik, kemiskinan berangsur-angsur bisa dihilangkan. Konsentrasi beliau terhadap situasi tanah air harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Tidak boleh lagi ada framing atau friksi-friksi yang dalam perjalanan pemerintahan beliau itu ada niat untuk melakukan pembusukan, melakukan pengembosan. Ini tidak boleh lagi dilakukan. Dalam sejarah pemerintahan siapapun, Pak Jokowi yang luar biasa 2 periode pun masih banyak sekali hal-hal yang justru menghambat program-program kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau di framing dengan bahasa-bahasa yang sesungguhnya itu di luar konsep demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Bahkan bisa saya katakan demokrasi kita ini sudah sangat liberal ya. Kebablasan gitu ya. Sudah sangat liberal. Itu tidak boleh terjadi lagi di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Masyarakat yang maju adalah salah satu landasan lahirnya negara maju. Sama seperti yang saya katakan tadi, pemerintah harus concern terhadap pendidikan, lembaga pendidikan nasional, concern terhadap lembaga kesehatan nasional, juga concern terhadap bagaimana Indonesia ini menjadi negara industri maju. Jangan ada lagi kebijakan-kebijakan elit yang justru malah memperburuk kegiatan dunia usaha di tanah air. Nah, ini baru tadi tentang koalisi PDIP terselubung yang dalam tanda kutip itu belum memberikan pandangan. Ini apakah memang keinginan PDIP seolah-olah berada di luar koalisi tapi juga ingin menanamkan pengaruhnya ada dalam kabinet supaya mungkin ini ada tidak nego ini. PDIP jangan ganggu pemerintahan Prabowo Gibran tapi saya kasih nih dua pejabatan ini tapi anggap saja tidak koalisi tapi sebenarnya itu koalisi. Karena saya mantan kader PDIP, saya walaupun saya tidak pernah menjabat di struktural partai, tapi saya belajar politik Bro Edi justru banyak di PDIP ya, PDI dan PDIP ya. Kemudian dilanjutkan di Partai Demokrat. Diklat-diklat di Partai Demokrat itu luar biasa sangat berat. Kita mengenal sosok Presiden SBY adalah salah satu figur atau leader yang sangat perfeksionis. Beliau tidak gampang memberikan kepercayaan kepada kadernya jika kacamata beliau melihat ada hal-hal yang tidak benar ya. PDIP adalah partai yang sangat militan, partai yang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki partai-partai lain. Tapi juga PDIP memiliki pride jauh lebih tinggi dari partai-partai lain ya. Walaupun berbagai macam media mengatakan bahwa pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo
sampai hari ini belum terwujud, ya? belum terrealisasi. Tapi saya memiliki keyakinan, yaitu Pak Prabowo kan orang yang sangat brilian. Pak Prabowo juga sangat menjunjung tinggi etika. Presiden Prabowo Subianto juga memiliki rasa hormat luar biasa terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya yakin walaupun berbagai media, pengamat, akademisi, praktisi mengkritisi situasi saat ini, apakah PDIP sudah menjadi koalisi di kabinet Merah Putih, saya pikir ini adalah masalah yang sangat sederhana, gampang ditebak. Bro Edi, sebenarnya ya gampang ditebak. Walaupun muncul pernyataan-pernyataan bahwa ini bukan kader, bahwa ini, bahwa itu, ya itulah dinamika politik nasional kita. Makanya kemerdekaan itu tidak boleh lagi hanya dikuasai oleh elit-elit, tetapi kemerdekaan itu juga harus dimiliki oleh rakyat. Kalau konsentrasi negara mencerdaskan kehidupan rakyat itu bisa dilakukan sebelum tahun Indonesia Emas, hari inilah, saat inilah waktu yang paling tepat konsentrasi pemerintahan Prabowo Subianto membuat sistem yang sangat kuat sehingga generasi emas itu benar-benar bisa terwujud, lahir pada masa. Tapi sebenarnya banyak orang masih agak harapkan, meragukan dan memang masih khawatir karena artinya SDM manusia Indonesia ini masih belum sepenuhnya bisa pendidikan, skill, karakternya belum siap untuk Indonesia Emas 2045 ini. Menurut bro gimana? Ya, kalau kita melihat penelitian negara-negara terhadap ya rata-rata ya kecerdasan masyarakat dunia itu rata-rata IQ masyarakat Indonesia khususnya ini masih di bawah negara tetangga ya. Pemberitaan terakhir IQ dalam rata-rata itu lebih kurang masih 78,8 sekian. Rendah sekali. Dan ini pekerjaan rumah yang tidak boleh diremehkan. Karena elit-elit kita sebelumnya pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menorehkan sebuah istilah baru adalah Indonesia Maju. Aspek-aspek sebuah negara maju ini harus dipenuhi oleh para penguasa, oleh para elit yang berkuasa. Di samping itu, aspek lain adalah lembaga kesehatan nasional. Ini juga harus menjadi prioritas. Jangan lagi ada persoalan-persoalan yang justru malah menjadi batu sandungan pemerintahan Presiden Prabowo ke depan. Baru-baru ini kita mendengar ada kabar bahwa di Tenggarai ada persoalan-persoalan baru di BPJS, persoalan korupsi dan sebagainya. Ini tidak boleh terjadi lagi, Bro Edi. Di samping hal yang paling penting, pemerintah bersama elit-elit di Kabinet Merah Putih harus merubah pola interaksi. Pengusaha itu harus menjadi sahabat kekuasaan. Bukan pengusaha itu malah menjadi sasaran yang diperas oleh elit-elit kekuasaan. Dan kalau kemudian para pengusaha itu tidak bisa mengikuti irama elit, kemudian elit itu berkuasa mencoba membuat kebijakan-kebijakan yang justru malah menyulitkan pengusaha-pengusaha. Ini tidak boleh ada lagi. Di negara-negara yang maju, pengusaha adalah sahabat kekuasaan. Pengusaha sering diundang oleh para pelaku kekuasaan untuk didengar pendapat-pendapatnya, untuk dipertimbangkan. Jadi sebelum dibuat satu peraturan atau undang-undang itu harus ada masukan-masukan ya. Pengusaha-pengusaha nasional itu adalah aset bangsa. Mereka ini memiliki kontribusi besar, sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terhadap devisa negara. Pengusaha-pengusaha mulai dari tingkat yang kecil, menengah sampai ke atas harus dibina. Para pelaku penegak hukum tidak boleh menciptakan masalah untuk mendapatkan benefit, tapi justru mampu menyelesaikan masalah mereka.
mendukung mereka untuk bisa lebih besar dalam waktu yang relatif sangat kita singkat. Harapkan seperti itu ya. Nah ini baru kalau kita lihat partai politik satu lagi Nasdem, kan beliau nggak mendapatkan jatah atau nggak minta jatah menteri. Nah apakah dengan Nasdem berdiri betul-betul real di luar koalisi, check and balance kita itu jalan nggak? Soalnya takutnya check and balance ini kita kurang kuat nih untuk supaya mengawasin jalannya pemerintahan ini. Pak Surya Paloh itu adalah seorang tokoh politik sangat cerdas, piawai membaca situasi, sangat cerdik membaca perubahan dinamika politik nasional. Ya. Apa strateginya? Yang saya tangkap dari Pak Surya Paloh, beliau ingin memberikan pembelajaran kepada partai-partai politik terhadap para elit-elit partai politik bahwa mengabdi kepada bangsa dan negara tidak harus berebut kursi-kursi menteri ya? Jabatan, kursi-kursi kekuasaan. Ini sebuah pengetahuan baru. Baru hari ini saya melihat ada seorang tokoh nasional, tokoh politik, ketua umum partai politik yang hari ini cukup besar di tanah air, itu sedang memberikan kritisi terhadap rekan-rekan ketua umum partai politik lainnya, bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara tidak harus identik dengan kursi kekuasaan. Saya ambil positifnya bahwa kebijakan Pak Surya Paloh sebagai tokoh politik nasional, sebagai ketua umum partai, sebagai seorang pengusaha yang sukses, ini adalah sebuah pengetahuan politik baru bagi elit kekuasaan di tanah air kita. Yang dari rezim ke rezim, koalisi itu justru dibentuk bukan untuk memperkuat program-program kekuasaan terhadap kepentingan rakyat, tapi koalisi yang dibentuk selama ini lebih identik dengan kursi-kursi, bagi-bagi kursi. Tapi kekuasaan. Bukannya juga ada pendapat sebagian orang bahwasanya mungkin nggak kebagian kursi kali. Bukan nggak mau masuk, tapi nggak kebagian karena sudah banyak sekali yang diakomodir. Bisa jadi seperti itu. Ya, masyarakat kita seringkali memiliki pandangan-pandangan yang di luar peristiwa yang sesungguhnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan juga ke depannya kita bisa lihat kalau memang partai oposisi ataupun yang tidak dalam koalisi masih berani tetap berada di luar koalisi sehingga ada check and balance-nya. Nah ini satu bro, ini kan ada sesuatu yang baru ya. Prabowo menetapkan Kementerian Keuangan sudah tidak di bawah Menko Perekonomian, tapi langsung di bawah Presiden. Nah ini tanggapan bro gimana? Karena ada sebagian orang berpendapat nanti kewenangan itu Presiden bisa intervensi Menteri Keuangan terlalu ini untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang menguntungkan sesuatu kepentingan gitu. Dinamika politik Indonesia sampai dengan hari ini masih seringkali diwarnai oleh pro kontra. Asumsi, persepsi yang seringkali belum tentu juga bisa benar, Bro Edi ya. Saya pernah ditunjuk pada saat kasus Senturi beberapa tahun yang lalu, yang kemudian Bu Sri Mulyani didakwa melakukan konspirasi atau memberikan kebijakan yang salah ya dan sebagainya. Saya sempat diminta oleh Ketua Umum untuk ikut membantu beliau dalam pansus Senturi. Ya. Beberapa kali kita rapat di rumah dinas beliau. Saya melihat figur Bu Sri Mulyani adalah tipikal orang yang tidak bisa ditekan. Apalagi diajak berkompromi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konsep-konsep bernegara. Brand. Jadi integritas seorang Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani masih brand bagus. Dari Ibu Sri Mulyani ini sudah mendunia. Kalaupun hari ini beliau tidak ditunjuk lagi oleh Presiden menjadi Menteri Keuangan,
IMF dan Bank Dunia masih welcome terhadap kan beliau. dulu Itu saya beliau punya juga keyakinan. Direktur Bank Dunia. Ya, saya punya keyakinan itu. Beliau cukup concern terhadap perekonomian nasional. Terbukti beliau saat ini memang mungkin satu-satunya figur wanita yang luar biasa dalam domain Kementerian Keuangan. Kalau ataupun terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Keuangan tidak lagi di bawah Kemenko tapi langsung di bawah Presiden, ini saya artikan Pak Presiden Prabowo sedang melakukan langkah-langkah prudent agar tidak ada pihak-pihak lain melakukan intervensi atau melakukan tekanan-tekanan terhadap Kementerian Keuangan, khususnya jika institusi atau lembaga negara maupun kementerian memaksakan kehendaknya lewat program-program yang sesungguhnya program-program itu belum tidak diperlukan, nyata, tidak jelas. Nah, jika Kementerian Keuangan sekarang di bawah Presiden, setidak-tidaknya kebiasaan-kebiasaan masa lalu di mana banyak lembaga, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah, institusi negara, kementerian mengajukan anggaran itu gelondongan dan lain-lain itu mungkin ke depan tidak akan terjadi lagi. Ya, berarti beliau menganggap Presiden Prabowo lebih gampang mengontrol dan supaya tidak ada nanti yang saya meyakini hal yang tidak perlu ya. Saya sangat meyakini Bro Edi dengan pengalaman Presiden Prabowo Subianto saat beliau memimpin pasukan, saat beliau berinteraksi dalam sebuah dinamika yang luar biasa, dan saya meyakini tidak banyak orang seperti beliau ya, mengikuti konsultasi Pilpres sampai 4 kali itu tidak banyak orang seperti beliau. Saya meyakini beliau punya keyakinan melebihi keyakinan-keyakinan yang menjadi prinsip elit-elit politik yang lainnya. Ya, dan memang banyak berpendapat beliau akan meninggalkan legasi yang sangat baik ke depannya. Pak Prabowo, saya meyakini beliau akan merubah potret Indonesia di mata dunia. Makanya program makanan gratis ini pro kontra. Karena banyak orang tidak suka membaca. Masyarakat kita suka melihat, tidak suka membaca. Coba kalau masyarakat kita, mayoritas para akademisi praktisi kita suka membaca. Ini sudah dilakukan di negara-negara maju dan sukses berhasil. Ini adalah aplikasi pendekatan kekuasaan yang luar biasa dan sudah dilakukan oleh negara lain. Mengajak masyarakat mengenal bagaimana orang bisa menjadi pandai, memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Itu nggak cukup cuman studi, tapi juga makanan yang bergizi. Tidak cukup cuman sekolah, kuliah, tapi juga harus punya kemampuan belajar, pola belajar yang baik. Ini satu hal yang luar biasa. Satu hal luar biasa. Ini sebuah keberanian. Dan harusnya semua elit politik, akademisi, bahkan tokoh-tokoh ormas yang selama ini cuman bisanya ngomong, menghakimi, mencaci maki, belajar, memahami, mendalami. Jangan suka menciptakan masalah supaya bisa menghambat program-program pemerintah. Ini harusnya sudah selesai, jangan ada lagi seperti itu. Ya mungkin nanti proses supervisi dan pengawasan lapangan aja yang perlu diperketat. Ya. Supaya jenis makanannya sesuai standar, makanannya sesuai dengan anggarannya kan gitu ya. Program-program beliau luar biasa Bro Edi. Kita harus appreciate. Beliau juga ingin ketahanan pangan. Kita harus mengakui bahwa ketahanan pangan kita saat Presiden Soeharto waktu itu luar biasa. Setelah Orde Reformasi berkembang sampai hari ini, justru hari ini negara kita komoditi-komoditi lokal banyak tergantung dari luar negeri kan. Zaman Pak Harto kan sempat swasembada pangan ya. Tapi sekarang kita banyak import, ini gimana ceritanya? Kita harus melihat Bro Edi beberapa pemberitaan pada beberapa waktu yang lalu bahwa negara-negara yang mengekspor beras terhadap Indonesia, ada beberapa negara yang mulai tidak
memberikan kuota atau stop tidak mengekspor untuk kebutuhan regional kita, ya kan? Dengan alasan mereka mulai khawatir dengan situasi geopolitik dunia, dan juga perubahan iklim dan sebagainya. Ini sebenarnya harusnya difahami oleh semua elit politik, tidak boleh diabaikan, tidak boleh ada lagi kerja kelompok untuk kepentingan kelompok, tapi kerja kelompok untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau kesadaran para elit politik, praktisi, akademisi dan masyarakat kita tumbuh menjadi bagus, bahwa persoalan-persoalan yang saat ini ada di negara kita, itu harusnya kita tidak mudah lagi menghakimi, tidak mudah lagi mencaci maki pemerintah, tidak mudah lagi, tidak gampang lagi mencaci maki pemimpin negara. Itu hal-hal yang seringkali dijadikan sebuah alasan. Itu adalah kebebasan berekspresi. Konstitusi kita memang mengatur kebebasan berekspresi, tetapi tidak boleh mengabaikan etika. Kebebasan ekspresi silakan berlangsung, tetapi tetap dengan menjunjung tinggi etika. Berarti memberi kritikan untuk membangun bukan mencaci maki saja ya. Nah, ini satu lagi yang perlu lihat ya, ini setelah pelantikan Presiden Prabowo Gibran sampai saat ini, Pak Gibran ini sebagai wakil presiden ini belum kelihatan panggungnya ini diberikan Pak Prabowo-nya apa kira-kira? Apakah nanti nasibnya seperti Pak Ma'ruf Amin sebelumnya? Saya pikir performan Pak Prabowo tidak akan seperti itu. Konsentrasi Pak Prabowo pada saat konsentrasi pemilu berlangsung, beberapa kali pernyataan beliau mengatakan bahwa Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah pemimpin masa depan. Begitu juga beliau pada saat kampanye di Partai Demokrat, beliau juga sempat mengatakan bahwa Bapak Harimurti Yudhoyono juga merupakan figur calon pemimpin masa depan. Saya yakin dengan ketegasan, kecerdasan, dan cara kerja beliau selama ini saya anggap sangat konsisten ya. Pada saat beliau mengabdi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai seorang Menteri Pertahanan, kita sudah bisa melihat konsentrasi beliau merubah wajah pertahanan nasional. Itu sudah sangat luar biasa. Tidak semua jenderal dari Angkatan Laut, Darat, Udara maupun elit politik yang lain dalam sejarah reformasi bisa merubah potret pertahanan Indonesia menjadi luar biasa. Satu-satunya hanya di zaman Pak Prabowo ya. Dan Pak Prabowo sampai sempat tidak disukai oleh junior-juniornya yang saat itu sedang menjabat. Karena akses-akses mereka selama ini menjadi media transaksi alusista itu ditutup rapat, dikat sama Bapak Prabowo Subianto. Beliau sempat menyelamatkan lebih kurang 50 triliun ya waktu itu anggaran pertahanan nasional. Itu sebenarnya satu bukti. Beliau juga dalam debat dengan calon presiden yang lain juga sempat mengatakan bahwa dia tidak takut tidak punya jabatan. Saya yakin Presiden Prabowo Subianto sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini yang paling penting. Pengabdian saja yang maksudnya Bapak orang yang mengalami pergumulan luar biasa dalam dunia politik, itu salah satunya saat ini yang masih hidup dan sehat, masih cerdas adalah Presiden Prabowo ya, masih energik. Saya yakin penguasa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri saat ini, saya melihat hanya di figur Presiden Prabowo Subianto. Kita harapkan Indonesia bisa lebih cepat maju dan sejahtera ya. Iya, Bu Edi. Nah, tapi kalau melihat pidato perdananya Pak Presiden Prabowo yang begitu semangat tapi nggak nyinggung masalah IKN, ini apakah menurut Bro ini IKN bukan prioritasnya Prabowo? Pak Prabowo sebagai seorang presiden yang terpilih dan sudah dilantik beberapa waktu lalu, beliau setidaknya pasti sudah melakukan komunikasi intens dengan Kementerian Keuangan. Bagaimana postur
ekonomi negara kita saat ini dengan tantangan pemerintahan beliau pada masa-masa yang akan datang. Sikap prudennya Pak Prabowo mengelola, mengendalikan dinamika politik nasional. Salah satu pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Bahkan beliau nanti akan menandatangani itu, ya kan? Bahkan belakangan juga ada statement bahwa beliau memiliki keyakinan sampai 5 tahun ke depan akan terjadi perubahan-perubahan signifikan di IKN. Saya meyakini Pak Prabowo adalah tipikal presiden yang tidak suka mengumbar janji, tidak suka membuat statement-statement yang sementara waktu menyenangkan para pihak. Beliau adalah tipikal pemimpin, gaya kepemimpinan beliau adalah sangat prudent, ya, very prudent. Beliau tidak mau membuat janji-janji terlalu banyak, tetapi tidak terbukti. Itu yang saya tangkap dari beliau saat ini. Tapi dengan IKN, saya meyakini Pak Prabowo pasti concern. Cuma masalah anggaran tadi yang mungkin menghambat proses. Ya, oleh karena itu, seperti pembicaraan kita, diskusi kita hari ini, bahwa Indonesia harus serius menjadikan negara ini menjadi negara industri baru, negara yang punya kemampuan industri yang sangat kuat. Peran BUMN dan negara harus luar biasa terhadap industri-industri nasional. Tapi masalahnya BUMN kita ini banyak yang rugi, ini masalahnya apa ini kira-kira? Nah, kalau bro lihat ada masalah apa di dalamnya? Kenapa harusnya BUMN itu mengelola satu usaha kan sudah hampir boleh dibilang monopoli nih, tapi kok rugi nih? Sama seperti statement beliau bahwa beliau ingin membentuk kabinet second. Kita harus jujur bahwa perusahaan-perusahaan BUMN selama ini dikuasai oleh elit-elit partai politik. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, harapan kita semua bukan berarti elit partai tidak boleh menjabat di jabatan-jabatan strategis dimanapun, yaitu termasuk BUMN. Tapi orang-orang yang tidak berkompeten tidak boleh lagi duduk di sana. Ya kan? Kita melihat kasus Telkom, kita melihat kasus PLN, kita melihat kasus Garuda, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan di bawah kekuasaan BUMN yang saat ini bukan lagi bicara profit, tapi bicara nunggu jadwal dipilotkan bahkan ya. Pernyataan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, beliau pun siap. Saya pikir memang langkah itu kadang perlu dilakukan ya, Bro Edi, supaya jangan lagi ada kompromi-kompromi yang justru dapat menimbulkan masalah baru, menimbulkan persoalan yang nantinya dampaknya itu justru pada kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh ada lagi itu banyak seperti kasus Antam dan lain-lain. Sekarang tidak ada suaranya. Ini harusnya menjadi konsentrasi pemerintahan Presiden Prabowo. Tidak boleh lagi ada persoalan-persoalan yang dapat mencederai kredibilitas negara di mata rakyat, apalagi di mata dunia. Tidak boleh lagi ada itu. Kalau kita serius membangun sistem yang kuat, ada sistem yang dikelola orang-orang yang profesional, punya pengalaman manajerial yang sangat kuat, tidak mungkin perusahaan itu rugi. Tidak mungkin. Apalagi perusahaan BUMN. Mau sampai kapan negara menyuntik terus modal kepada perusahaan-perusahaan itu? Kalau kita lihat kinerja 10 tahun terakhir tidak baik, 15 tahun ke belakang tidak baik. Itu harus ada evaluasi. Dan saya punya keyakinan Pak Prabowo pasti akan mulai berpikir ke arah situ ya. Saat ini sedang mengevaluasi beliau apakah kabinet-kabinet yang sudah dibentuk merah putih ini adalah orang-orang yang punya loyalitas terhadap bangsa dan negara. Dan berkompeten gitu punya kompetensi, punya pengalaman profesional yang
patut dipertanggungjawabkan. Mereka tidak lagi bekerja untuk kelompok, untuk partai politik, tapi mereka bekerja untuk bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Ya bro, dan ini keterbatasan waktu. Pertanyaan terakhir bro, apa pesan bro kepada generasi muda supaya nantinya siap mewujudkan Indonesia Emas 2045? Seperti yang seringkali disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia maju. Ini maknanya sangat dalam, sangat luas sekali. Untuk menjadi negara maju, ada banyak aspek-aspek yang harus menjadi konsentrasi negara terhadap kebutuhan rakyat, terhadap pengembangan sumber daya manusia, terhadap kemampuan teknologi sebuah negara mengelola negara itu dalam melakukan kegiatan politik, baik di tingkat regional maupun di tingkat dunia. Seperti yang saya katakan berulang kali, bahkan saya tulis berulang kali di media-media lokal maupun nasional, saya selalu mengingatkan bahwa negara yang kuat, negara yang punya konsentrasi terhadap lembaga pendidikan nasional, memiliki konsentrasi dan serius terhadap lembaga kesehatan nasional, di samping serius mendukung industri-industri nasional. Tidak boleh lagi ada kebijakan-kebijakan elit yang justru bertentangan dengan produk politik negara. Tidak boleh lagi ada kebijakan-kebijakan elit karena dia tidak suka dengan kelompok itu, kemudian dia sengaja membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya justru malah membunuh kegiatan industri nasional. Negara-negara maju adalah negara-negara yang memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk menjadi sahabat kekuasaan. Nah, khususnya untuk SDM-nya gimana nih? Supaya SDM kita tuh siap menghadapi Itu tadi Indonesia seperti Emas saya ini. katakan bahwa masyarakat kita harus berhenti untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Mahasiswa-mahasiswa sekarang tidak seperti zaman saya dulu ya. Kita dituntut, kita diberi banyak pekerjaan-pekerjaan rumah. Kita dipaksa untuk belajar. Mahasiswa sekarang punya kebiasaan menurut saya di luar kelaziman gitu. Mereka seolah-olah lebih memahami dinamika politik nasional daripada para elit itu sendiri. Walaupun memang banyak juga elit kita yang tidak sepenuh hati concern terhadap kepentingan masyarakat. Lah, oleh karena itu kecerdasan itu dibangun melalui sejauh mana aplikasi pendekatan sosial, pendekatan politik, pendekatan ekonomi negara terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri, Bro Edi. Kalau negara serius punya konsep yang bagus, punya aplikasi pendekatan sosial, politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain yang bagus, saya yakin negara ini akan dicintai oleh rakyat, dan tanpa diminta rakyat ini akan tumbuh kesadarannya untuk siap untuk belajar dan siap berkompetisi dengan warga-warga negara lain. Ya. Terima kasih bro atas waktunya yang sudah berkenan hadir Sama-sama. dan ngobrol di Share On. Thank you, sama-sama. Terima kasih Bu Edi. Sobat setia Share On, itulah tadi obrolan saya dengan Dr. Peter C. Zulkifli SH. Semoga sharing pengalaman dan ilmu beliau tentang Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa mewujudkan Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi, dan mensejahterakan bangsa dan negara supaya siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di Share On, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.